Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil wawancara dan diskusi kami tentang bagaimana praktik demokrasi di negara-negara dengan mayoritas muslim. Saya Wisnu Hadi. Saya Jafet Faldi. Saya Wida Rustadini. Saya Dulzania Razakira. Saya Sukma Dimur Aziza. Dan saya Nisrina Ahsana Ramadana Mirza. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, tentu saja pertama kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Yang mana demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila kita gabungkan dua kata tersebut, maka demokrasi berarti kekuasaan mutlak yang berada pada tangan rakyat. Menurut Oxford English Dictionary, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yang mana bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang telah dipilih oleh rakyat. Secara historis, demokrasi lahir dari gagasan sekularisme, yakni pemisahan antara agama dan juga negara. Oleh karena itu, bisa difahami jika pada saat ini masih ada perdebatan atau kajian tentang agama dan demokrasi, hal tersebut karena dalam teori sekularisme dan modernisasi, agama itu dianggap sebagai kekuatan untuk otoritarianisme dan halangan bagi pencapaian modernitas dan rasionalitas yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya sebuah sistem demokrasi. Memang tidak ada kesepakatan di kalangan para sarjana dan pengamat tentang kompatibilitas agama dan demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Stephen, banyak sarjana yang beranggapan bahwa agama dan demokrasi tidak kompatibel dan tidak sejalan. Namun sebagian pendapat para ahli lain, agama dan demokrasi itu bisa kompatibel apabila agama dipahami dan diinterpretasikan secara progresif. Sebagai salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut beberapa prinsip, yaitu pertama, prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi di negara ini berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Selanjutnya adalah prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip ini berarti kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran atau rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadikan hukum yang saat ini berlaku dan diterapkan di Indonesia. Oke, lanjut prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khairul Muslimin. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dan rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qadarna nastami fi hadzal makan mubarak. Pertama-tama saya pribadi ingin menyampaikan bahwa insyaallah hari ini mungkin ada sedikit interview dengan teman-teman mahasiswa UNLAM Fakultas Hukum. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai guru di Global Islamic Boarding School, nama panjang atau nama lengkap Muhammad Taufik. Alhamdulillah saya alumni dari International Islamic University of Islamabad untuk S1-nya, dan melanjutkan setelah itu ke International Islamic University of Malaysia untuk S2-nya. Mungkin cukup sekian background education dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi dasar untuk teman-teman semua. Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmani Aziza. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Langkungkurat. Saya di sini ingin mewawancarai yang terhormat kepada Mr. Taufik karena kami merasa Mr. Taufik merupakan narasumber yang tepat dengan tema yang kami angkat, yaitu demokrasi dalam praktik studi kasus negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam. Di sini saya ingin menanyakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu bagaimana kepada Mr. Taufik sendiri menginterpretasikan demokrasi sebagai seorang pendidik? Oke, langsung dijawab aja ya, Kak Sukma. Gimana kabarnya Kak Sukma? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jujur nih, bahasa Jakarta Selatan nih, jujur. Pada hakikatnya seorang pendidik memang dia harus mengetahui dan memahami bagaimana atau apa yang dia didik. Seperti yang kita ketahui juga, demokrasi khususnya secara harfiah bahasa memang dia sebagai sistem pemerintah. Tapi kita bisa memahami tujuan demokrasi sendiri. Demokrasi bisa jadi pemahaman yang kita pahami adalah bagaimana kita bisa saling menghormati secara individu, secara ras, dan yang lainnya. Maka jelas secara seorang pendidik harus memperhatikan dan menjadikan demokrasi itu salah satu syarat kita mendidik juga. Bukan hanya orang kaya yang kita didik lebih, terus orang miskin kita tinggalkan. Nah, bukan ini yang kita tuju. Karena memang hakikat dari demokrasi itu sendiri semua orang sama. Makanya kalau kita kaitkan kepada pemerintahan, sistem negara, maka demokrasi itu kan setiap orang punya satu suara. Makanya di dalam, khususnya di sekolah kita di Global Islamic Boarding School, mohon maaf ini sebagai contoh, di sana ada sebuah tagline bahwa where everyone can grow. Nah, yang mana semua orang bisa berkembang, tidak hanya orang kaya, orang miskin, bahkan dia punya kekurangan sedikit pun dia harus berkembang. Mungkin itu sih sedikit yang opini dari saya untuk interpretasinya. Terima kasih untuk jawaban Mister untuk pertanyaan pertama. Lalu saya ingin menanyakan pertanyaan yang kedua. Apakah prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran agama Islam? Bagaimana pendapat Mister? Insya Allah pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali. Pribadi saya menganggap bahwa demokrasi ini memang tidak secara mutlak diterima oleh Islam, tapi tidak secara mutlak juga ditolak oleh Islam. Kenapa? Karena memang dalam Islam sendiri agama yang mana sangat menghormati segala hak orang lain pun. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah ketika ada jalan itu ada beberapa orang membawa mayat, beliau berdiri dan menghormati mayat itu. Bahkan ternyata dicari tahu jenazah ini bukan orang Islam, orang Yahudi ketika itu. Maknanya bahwa Rasulullah memberikan contoh bahwa Islam itu memang menghormati segala budaya, ras dan yang lainnya. Maka kalau secara konklusi yang kita dapat simpulkan, demokrasi memang bagian dari Islam, tapi Islam tidak bisa ditotalkan adalah demokrasi. Karena kita pun sistemnya berbeda. Karena kita syariah dan musyawarah. Mungkin itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban Mister atas pertanyaan nomor 2. Lalu saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, secara historis, demokrasi lahir dari gagasan sekularisme, yakni pemisahan antara agama dan negara. Nah, dalam teori sekularisme dan modernisasi, agama dianggap sebagai kekuatan untuk otoritarianisme dan halangan bagi pencapaian modernitas dan rasionalitas yang merupakan persyarat bagi terwujudnya demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, apakah berarti agama, khususnya Islam sendiri, dan demokrasi tidak kompatibel? Oke. Kalau kita bicara tentang kompatibelnya sejalan ya, mungkin secara ideologi dan prinsip. Tapi memang betul kalau kita meneliti sejarah terbentuknya demokrasi, sistem demokrasi itu terciptanya oleh Lincoln. Kalau kita kembali mengulang, yaitu Presiden Amerika pertama, karena penggagas awalnya memang untuk negara demokrasi itu adalah Amerika awal-awal.
Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa bukannya tidak sejalan atau bertentangan, tetapi demokrasi bisa dibilang paling dekat kepada Islam, karena di sini kita bisa lebih menyuarakan, lebih otomatis dapat semua suara dari rakyat. Tetapi pada hakikatnya kembali lagi ke pertanyaan nomor 2 bahwa tidak secara mutlak diterima, tidak secara mutlak juga ditolak. Maka negara-negara Islam saat ini yang memakai sistem demokrasi, sebenarnya mereka mungkin ini adalah yang paling dekat kepada sistem Islam itu sendiri. Tetapi tidak diartikan demokrasi adalah Islam. Nah, maknanya apa? Maknanya mereka menerima dalam artian tidak menolak secara keseluruhan, tapi diterima. Kalaupun ada permasalahan ke depannya, maka bisa jadi akan berubah sistem itu. Dan itu tidak kita nafikan. Maksudnya dulu kerajaan tahu-tahu berubah jadi demokrasi. Apabila orang menyesal dan banyak mudaratnya, bisa jadi perubahan sistem ini akan kembali lagi kepada sistem yang baru. Apapun itu sistemnya, nanti kita lihat sampai berapa tahunkah demokrasi ini akan bertahan, kita akan lihat nanti. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk jawaban Mister atas pertanyaan nomor 3. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana praktik demokrasi di negara-negara dengan mayoritas muslim menurut pendapat Mister? Oke, praktik demokrasi ya. Iya, Mister. Oke. Sesuai dengan pengalaman saya, kita bicara pengalaman dulu bentar. Karena memang beberapa kali saya coba bukan mengamati ya, tapi sekedar jalan-jalan, bertanya-tanya. Yang paling dekat mungkin Malaysia. Kenapa? Karena saya mungkin 4 tahun di sana, mencoba untuk menelaah, bertanya kepada orang-orang sana bahwa sebenarnya mereka itu demokrasi atau kerajaan. Karena mereka kan kalau kita bilang masih kerajaan, tetapi juga masih ada parlemennya atau perdana menteri lah kalau secara bahasanya kita presidensial. Nah, pada hakikatnya sebenarnya di sana mereka ada pemilu juga, pencoblosan segala macam, dan pada umumnya mereka menikmati itu. Jadi secara konsep sistem mereka pertama pemilu, baru nanti diresmikan oleh kesultanannya. Berbeda dengan Indonesia, ketika kita merdeka, kita semua kerajaan-kerajaan kesultanan itu semua tanda tangan untuk penyerahan semua kepada presidensial, presiden yang akan memegang orang nomor 1 di negara kita, tanpa ada lagi keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan oleh kerajaan-kerajaan atau kesultanan. Nah, ini dua negara berbeda, tetapi mereka memakai demokrasi. Nah, kalau kita lihat secara jalannya kehidupan kita selama bernegara dan berbangsa, demokrasi memang memiliki dampak positif. Nah, salah satunya kita bisa memberikan aspirasi kita tanpa ada orang yang berani untuk menyetop atau bahasanya memenjarakan. Kalau dulu memang kita bicara tentang Orde Baru, memang kita sedikit berhati-hati dalam berbicara, orang-orang lama, orang senior kita. Tapi saat ini bahkan orang menyela, memfitnah, habis itu apalagi di sosial media kan, itu memang ada undang-undangnya, tapi kan kebebasan itu masih terbuka. Pada dasarnya hukum kita sebagai demokrasi masih memuliakan orang beraspirasi secara dampak hukum di negara kita. Nah, kalau menurut Ustadz atau menurut Mister sendiri, demokrasi dalam konteks saat ini masih oke lah dalam negara-negara Islam sendiri, karena kita sendiri sudah mengetahui dalam Islam pun kita saling menghormati, saling meyakini bahwa setiap orang punya keyakinan masing-masing. Nah, inilah mungkin disebut demokrasi saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban Mister terkait pertanyaan nomor 4.
Lalu di sini saya akan menanyakan pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan yang dimana yang seperti yang kita tahu ya Ustadz. Mm-mm. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Nah, menurut Ustadz sendiri, apakah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Islam? Betul. Jadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Iya, benar. Kalau kita pikirkan kembali, kita telaah kembali sejarah kemerdekaan kita kan memang kebanyakan dari ulama-ulama, dari orang-orang Islam yang berjuang zaman-zaman dulu. Walaupun memang ada pahlawan-pahlawan dari agama-agama lain, karena disinggung adalah Islam ya. Maka pada dasarnya kita sangat setuju dengan kemerdekaan itu. Maksudnya kemerdekaan karena dalam Islam pun kita harus punya kebebasan memilih. Makanya kemerdekaan dicetuskan untuk menjunjung tinggi hak semua orang. Nah, kembali kepada sistem demokrasi tadi, karena kita punya beberapa kali perubahan sistem ya, dari Orde Lama, Orde Baru, dan yang terakhir adalah demokrasi. Kita dari 2000 tahun 99 Pak Soeharto sudah tidak lagi menjabat, dan sampai saat ini berarti berapa tahun? Sekitar 23 tahun, dekat seperempat abad ya, 25 tahun. Coba kita bayangkan atau kita pikirkan kembali, kita telaah kembali bahwa apakah saat ini kita tersiksa di negara kita? Itu yang pertama. Kalau memang tersiksa, apakah kita bisa memberikan aspirasi kita? Ternyata tersiksa tidak, aspirasi pun masih bisa kita utarakan. Maknanya bahwa kita menikmati itu. Bahkan orang tua kita bekerja dengan segala kekurangan kelebihannya, kita bisa makan. Mungkin masih banyak juga kemiskinan, itu wajar, dimanapun negara-negara pasti ada orang yang miskin. Tapi kan kita sendiri sebagai pengalaman kita hidup sekitar ada yang 20 tahun, ada yang 17 tahun, apakah kita menikmati atau kita memang tersiksa dalam konteks demokrasi ini? Maknanya kalau saya pribadi, saya betul mengakui saya diberikan kenikmatan masih. Berarti kan secara sistem masih baik, dihitung ada maslahat. Walaupun ada kekurangan juga dalam konteks, misalkan nanti ada orang-orang yang nggak jelas, yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan kita, itu urusan lain. Tapi kan pada hakikatnya kita menikmati dan mensyukuri bahwa demokrasi itu memberikan maslahat juga kepada negara, kepada bangsa, dan khususnya rakyat. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Indonesia memang sudah beberapa kali mencoba sistem, dan terakhir mungkin demokrasi ini. Allahu a'lam apakah kedepannya akan berubah lagi. Tetapi secara Islam, kita berbicara secara Islam, memang nanti sistem dari Islam itu kan syariah, yang membuat hukum, yang membuat pedoman jalan semuanya itu pada Allah, bukan rakyat. Kalau demokrasi kan dari demokratos dan demos and kratos ya. Semua hukum kemutlakan itu dari rakyat. Makanya kita itu kan ada parlemen. Hukumannya dari mana yang membuat hukum? Orangnya, rakyatnya. Rakyat di mana? Ada sistemnya, yaitu parlemen. Ini dia yang membuat. Tapi kalau secara syariat, jelas Allah yang mutlak membuat hukum. Tidak ada yang lain selain Allah. Nah, kembali lagi, kalau memang nanti sistem ini akan berubah, demokrasi ini akan berubah di negara kita, bisa jadi. Karena memang kalau secara Islam, pada Islam khilafah itu yang akan menjadi sebuah pedoman di akhir zaman nanti. Karena Islam akan memimpin kembali dunia secara umum yang diceritakan dan riwayatnya. Pada hakikatnya Ustadz kembalikan lagi bahwa kalau saat ini Ustadz mensyukuri bahwa kita masih bisa bernapas, bisa mencari kerja, sekolah dengan damai, masih bisa lah untuk hiburan. Nah, maknanya kan kita punya maslahat di situ karena dari demokrasi tadi. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang Mister berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan kepada Mister. Dan terima kasih atas waktu yang telah Mister berikan kepada kami semua untuk dapat kami wawancarai pada hari ini. Mungkin
Mister ingin menyampaikan kesimpulan yang setelah yang atas pertanyaan yang telah kami tanyakan kepada Mister. Sekian untuk Mister. Oke, terima kasih Ananda Sukma. Untuk konklusi dari topik kita pada kali ini yaitu tentang demokrasi dan negara-negara Islam ya. Pada hakikatnya, pada intinya dari segala kegiatan kita, terus aktivitas kita, semuanya itu berkaitan dengan demokrasi. Kenapa? Karena banyak poin-poin yang perlu kita ambil dari demokrasi itu sendiri. Seperti kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi. Nah, ini semua adalah poin-poin yang bisa kita ambil dari sistem demokrasi itu sendiri. Nah, mungkin ada sedikit pesan kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa, bahwa jangan kenal lelah dalam belajar. Hari ini itu untuk masa depan Anda. Jadi sejarah Anda dimulai dari saat ini. Bahkan mungkin dari sebelum-sebelumnya adalah sejarah yang harus Anda lukiskan atau toreskan dengan tinta emas. Kenapa mahasiswa itu adalah momen paling penting dalam kehidupan? Karena dari sinilah nanti masa depan Anda akan terlihat. Ketika Anda bergerak, maka keberkahan itu akan datang. Makanya taharrak fa inna fil harakati barakah. Ketika Anda bergerak, insya Allah akan berkah. Banyak orang yang diam aja di komen. Kalau bergerak jelas akan dikomen orang, dan jangan takut itu. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah dan khilaf jelas dari saya pribadi. Kalau misalkan ada manfaatnya, minallahi ta'ala wahdah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalu bagaimanakah praktik demokrasi di negara dengan mayoritas muslim? Tentu saja kita harus memahami negara tersebut satu persatu dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat di negara tersebut. Mungkin kita bisa ambil contoh dari negara Malaysia. Negara tersebut mempunyai sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Tentu demokrasi yang dijalankan itu tidak murni demokrasi, karena ada sistem kesultanan yang berjalan di negara tersebut. Contoh kasus lain ada pada negara Turki. Walaupun mereka menganut negara demokrasi, namun secara ideologi mereka masih menggabungkan dengan ideologi sekularisme, yang mana sekularisme sendiri fokusnya sebagai pemisah antara agama dan negara, walaupun mereka negara dengan mayoritas muslim. Itu tadi hasil dari wawancara dan diskusi yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan dan khilafan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.